Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita di pagi hingga sore hari nanti. Kita kembali di kanal YouTube Konvergensi News di Berita Kota Makassar. Saat informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Warta Salidayat, saya akan kembali membacakan atau mengurus sejumlah berita penting hari ini di awal pekan tanggal 2 Oktober 2023 di Berita Kota Makassar. Saya jelaskan dulu untuk di halaman Metro Makassar. Di halaman Metro Makassar kita mengangkat soal dampak kekeringan atau El Nino yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Makassar. Ternyata menyebabkan beberapa kasus kebakaran yang terjadi di Kota Makassar selama bulan September kemarin. Bahkan menurut data dari Dinas Kebakaran Kota Makassar, kasus kebakaran itu tertinggi di tahun ini di bulan September yang terjadi sebanyak 63 kasus kebakaran. Ini pun kebakaran terjadi tertinggi yaitu kebakaran karena alang-alang, setelah itu juga ada sampah, setelah itu juga ada kebakaran rumah, termasuk kebakaran kios yang ada di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Pak Sanudin, bahwa kebakaran alang-alang selama bulan September itu sebanyak 44 kasus, sisanya merupakan kebakaran rumah tinggal, kios, dan objek lainnya. Olehnya itu dia meminta kepada atau mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar untuk selalu waspada terhadap kasus kebakaran, termasuk bagaimana mengantisipasi listrik yang ada di rumah, kompor pada saat hendak meninggalkan rumah, termasuk sejumlah hal-hal yang perlu diwaspadai terjadi kebakaran. Bahkan menurut Bapak Sanudin bahwa meski kasus kebakaran cukup tinggi juga terjadi di bulan Agustus, itu tercatat ada 54 kasus yang terjadi. Ini pun didominasi oleh alang-alang yang banyak 39 kasus. Ini diakibatkan menurut Sanudin oleh panas akibat El Nino. Olehnya itu dia berharap kalau perlu pencegahan kita dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk hati-hati atau waspada terhadap hal-hal yang bisa membuat terjadi kebakaran, seperti khususnya barang-barang elektronik, dapur, dan penggunaan alat listrik yang ada di rumah warga. Selain di halaman Metro Makassar, Berita Kota Makassar juga memiliki rubrikasi khusus di halaman 1 Berita Kota Makassar, yaitu kita kedatangan tamu siniar atau podcast Berita Kota Makassar, salah seorang putri bernama Rizky Miranti Sampara yang merupakan salah seorang pemain film di Kota Makassar. Dia menceritakan soal kisahnya di siniar Berita Kota Makassar, mengapa sampai dia terjun ke dunia film, dan katanya bahwa salah satu penyebab dia bisa menjadi pemeran film di Kota Makassar, salah satunya beberapa film lainnya, yaitu ciri khasnya karena kecantilannya yang mengantarnya sukses di film layar lebar. Wanita yang beralamat di Kabupaten Goa ini memang punya ciri khas, sebutannya adalah capila atau lebih banyak bicara, karena karakternya memang orang yang sangat centil, dekat dengan orang, sangat gampang berbaur dengan orang, sehingga salah satu sutradara sangat tertarik mengambilnya untuk menjadi salah satu pemeran film yang ada di Kota Makassar. Selain di Konvergensi News dan Berita Metro Makassar, Berita Kota Makassar juga punya halaman khusus namanya Maloki atau lewat ki di lorong wisata atau datangi di lorong wisata.
Ini merupakan program unggulan dari Bapak Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi untuk bagaimana menciptakan lorong wisata menjadi lorong yang bernilai, tertata baik dan rapi. Termasuk untuk di halaman hari ini berbagai elemen juga selain kelompok wanita tani, Dewan Lorong, Lurah, penjabat ketua RT/RW melakukan aktivitas di lorong wisata. Ternyata juga mendapat dukungan dari tim penggerak PKK yang ikut berbaur dengan kelompok wanita tani melakukan panen dan penanaman bibit sejumlah tanaman yang merupakan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan seperti cabai, kangkung, dan terong. Seperti yang dilakukan oleh TP PKK yang ada di kelompok tani yang ada di Kelurahan Jongaya, di mana kelompok wanita tani bersama TP PKK Kecamatan Tamalate melakukan penanaman dan melakukan panen terhadap sejumlah komunitas penting di lorong wisata seperti cabai. Menurut Ketua TPPKK Kecamatan Tamalate Andi Nina bahwa hal-hal yang dipanen atau tanaman-tanaman yang dipanen di lorong wisata di Jongaya ini hasil dari penanaman bibit yang dilakukan oleh kelompok wanita tani dibantu oleh Dewan Lorong dan warga serta penjabat RT/RW serta beberapa kelompok lainnya sehingga menghasilkan tanaman yang baik dan setelah ditanam hasilnya sudah bisa dilakukan panen. Panen ini diperuntukkan kepada warga yang hendak menggunakan cabai termasuk jika tidak dilakukan atau dijual ke orang untuk bisa menambah omset yang ada di lorong wisata itu sendiri. Selain halaman Maloki, Berita Kota Makassar juga memiliki halaman khusus namanya Adama atau Adukan Masalahnya, Solusinya Baca Ki, Dengar Ki, dan Tonton Ki di Berita Kota Makassar. Halaman ini juga merupakan halaman penting di pemerintah Kota Makassar karena halaman ini merupakan halaman pelayanan publik, aduan-aduan masyarakat terkait mengenai pelayanan publik dan permintaan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan publik di Kota Makassar seperti aduan Adama 112, beberapa aduan yang masuk sejak sepekan kemarin mulai dari Senin sampai Minggu kemarin, beberapa aduan yang masuk dan yang terbanyak ternyata aduan permintaan home care, pelayanan home care dan permintaan ambulans yang ada di Kota Makassar. Permintaan home care ini banyak karena di musim kemarau ini pasien yang sakit juga meningkat jumlahnya dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Seperti permintaan home care di Kota Makassar termasuk permintaan ambulans karena adanya 4 orang warga Kota Makassar yang sempat tenggelam di Tanjung Merdeka dan permintaannya itu datang dari masyarakat yang mengadukan di nomor 08973819SX. Begitupun juga dengan permintaan home care dari orang yang sakit bernomor telepon 0852 99491 SSS di Jalan Rapocini Raya yang membutuhkan home care untuk pasien Nursani karena keluhan sakit ulu hati atau BAB. Begitupun yang permintaan home care dari pasien bernomor telepon 0857366632 SSS yang beramat di Raja Wali 1 Lorong 13B Kelurahan Panambungan Mariso yang membutuhkan home care untuk Rahmiati umur 41 tahun keluhan kaki kiri kanan yang bengkak. Aduan-aduan masuk dari masyarakat langsung ke 112 dan langsung disikapi oleh pihak Warum 112 untuk ke OPD masing-masing untuk ditindaklanjuti. Berita-berita ini juga bisa dibacakan dan didengar di Makassar, BKM. Pembawaan yang centil ternyata bisa mengantar seseorang meraih kesuksesan. Salah satunya ditunjukkan oleh Reski Miranti Sampara.
Selain bisa didengar, juga bisa dibaca dan juga bisa ditonton di kanal YouTube Berita Kota Makassar. Bawalah formulir itu ke apa namanya, ke lokasi casting. Alhamdulillah saya di casting dan mereka appreciate, saya diterima. Kan saya sebagai anak bangga kan kalau keluarga bisa apa namanya nonton, tapi yang bikin sedih kan ini film sesuatu agak lama, agak. Saya Wartasi Hidayat bersama kru harian Berita Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Jangan lupa saksikan selalu Konvergensi News setiap hari di media terlengkap Berita Kota Makassar. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.